Welcome to channel Me and You. Bareskrim. Ini komitmen kita dalam memberantas judi online. Tegas Kapolri Listio Sigit saat menyampaikan pihaknya berhasil mengamankan ketiganya dari Kamboja, Jumat, 14 Oktober tahun 2022. Berikut fakta seputar penangkapan 4 bos judi online kelas kakap yang berhasil diringkus dari Malaysia dan Kamboja setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Saudara, Polri menangkap bandar judi online kelas atas Apin BK. Apin BK ditangkap polisi di Malaysia pada hari Jumat. Sebelum tertangkap, Apin BK sempat bersembunyi di Singapura. Dengan pengawalan super ketat, Apin BK digiring keluar Terminal 1 VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Apin BK merupakan bandar judi online yang namanya masuk dalam bagan konsorsium 303 Sumatera Utara. Apin diringkus polisi di negara Malaysia pada hari Jumat 14 Oktober. Sebelum tertangkap, pergerakan Apin BK sangat licin dalam menghindari polisi. Dia kabur ke berbagai tempat dan menyeberang dari satu negara ke negara lain. Jumat malam, memakai baju tahanan, Apin BK dibawa ke Mabes Polri guna menjalani penyidikan. Beberapa waktu yang lalu, anggota-anggota kita telah kita kirim ke luar negeri, ke beberapa negara, dan alhamdulillah malam hari ini Apin BK berkat kerjasama polis to polis dengan teman-teman di kepolisian di Raja Malaysia bisa kita bawa ke tanah air. Tentunya setelah ini saya minta Pak Wakabah dan tim untuk mendalami dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan jaringan dari si Apin. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menetapkan 14 orang sebagai tersangka dari 15 orang yang ditangkap terkait judi online beromset miliaran rupiah. Belasan orang yang ditangkap polisi itu ternyata satu jaringan dengan Apin BK. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Pertama, Apin BK ditangkap di Malaysia. Bos judi online kelompok Medan yakni Apin BK ditangkap di Malaysia. Nama sosok tersebut sempat muncul di skema grafik konsorsium 303 yang sempat ramai di sosial media. Beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, kami sudah mengirim beberapa personal ke beberapa negara terkait pengejaran terhadap bandar judi online kelas atas yang kabur dan kemudian sembunyi di negara tersebut. Alhamdulillah atas kerjasama dengan kepolisian di Raja Malaysia, salah satu buron atas nama Apin BK yang sempat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia. Hari ini atas kerjasama dan skema pelis to pelis, buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita. Tutur Listio di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat
14 Oktober tahun 2022. Menurut Listio, proses penangkapan Apin BK di Malaysia berjalan dengan baik dan lancar. Kemungkinan malam ini pula buron tersebut sudah dapat dibawa kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Kami mohon doanya agar buronan-buronan ini segera bisa kita ambil dan kita bawa kembali ke tanah air. Ini sebagai komitmen kita untuk tindak tegas masalah judi online, kata Fadil. Sebelumnya, skema konsorsium 303 kembali ramai di media sosial. Kali ini, grafik tersebut memunculkan nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Jajadi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kembali menegaskan bahwa penanganan kasus yang melibatkan Dirjen Ferdi Sambal masih fokus pada perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dasar saya dari tim Susana, fokus ke penyidikan 340 subsidiar 33.8 Junikto, 55 dan ke-56. Kalau medsos, wes susah diklarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi, tutur Dedi. Dalam skema yang beredar, nama Kabareskrim Polri ada di pucuk sebagai pihak yang diduga menerima setoran dari bos judi online kelompok Medan, Apin BK dan Asyang alias Rusli Elai. Masih berdasarkan grafik, Agus juga diduga membawahi 303 kelompok Jakarta dan Medan. Kedua, Apin BK digelandang ke Bareskrim Polri. Bos judi online Apin BK tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah dia ditangkap di Malaysia oleh anggota Polri. Apin BK mendarat di Bandara Suta, Jumat, 14 Oktober tahun 2022 sekitar jam 22:35 WIB, mengenakan baju berwarna orange. Apin BK ditampal ketat aparat kepolisian. Setelah ditampakkan di depan awak media, Apin BK langsung dibawa menuju mobil yang sudah disediakan. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Apin BK akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Untuk diketahui, Kapolri menjemput langsung bandar besar judi online Apin BK yang ditangkap di Malaysia. Bersama beberapa petugas kepolisian lain, Kapolri yang mengenakan seragam lengkap tiba di Terminal 1 VIP Bandara Suta sekitar jam 21:45 WIB. Dia sempat menyapa dengan melempar senyum, sembari melambaikan tangan ke awak media yang sudah berkumpul sejak pukul 19 WIB. Dari informasi yang didapat, Apin terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia pada jam 20:45 WIB. Lalu, tiba di Bandara Sutapuk 22:02 WIB dengan menumpang maskapai Batik Air jenis Boeing 737-8 GP. Nomor penerbangan B738. Saat turun dari pesawat, tampak sosok Apin BK yang sudah mengenakan baju orange tahanan Bareskrim. Dia yang mengenakan kacamata. Tampak kedua tangannya diikat dengan kabel ties. Sebagaimana komitmen kami, kita akan tindak tegas semua judi online. Tadi sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu anggota kita kirim ke berbagai negara. Apin BK didapat dari hasil kita kerjasama dengan polisi Malaysia, alhamdulillah berhasil, ungkap Kapolri. Untuk selanjutnya, dia memerintahkan Kapolda Sumatera Utara menindaklanjuti penyelidikan lainnya, termasuk penggerebekan dan pengumpulan barang bukti. Ketiga, Ciduk 3 DPO judi online di Kamboja. Pada Sabtu, 15 Oktober kemarin pagi, tiba lagi 3 orang DPO kasus judi online yang ditangkap dari Kamboja. Pengungkapan dan penangkapan aktor di balik judi online ini, ujar Kapolri, adalah komitmen institusinya dalam pemberantasan judi online. Tidak seperti Apin BK yang tiba tadi malam dari Malaysia dan langsung melalui ruang VIP Terminal 1 pada Sabtu, 15 Oktober kemarin, ketiga tersangka judi online tersebut melewati terminal ketiga. Namun, persamaannya, ketiga tersangka saat keluar dari Terminal 3 mengenakan baju oranye tahanan Bareskrim Polri, lengkap tangan diikat kabel ties. Tersangka berbaju tahanan bernomor 121 atas nama Ovan Adrian, bernomor 48 atas nama Cokro Sutrisno, dan bernomor 04 atas nama Ivan Tantowi. Dengan pengawalan ketat dari Bareskrim, ketiganya keluar dari Terminal 3 Bandara Suta sekitar jam 8:05 WIB.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Kapolri Listio Sigit Prabowo memastikan akan tiba lagi 3 orang DPO kasus judi online yang ditangkap dari Kamboja pada Sabtu pagi ini. Nanti pagi akan tiba ada 3 orang DPO kita tangkap dan bawa dari Kamboja, ungkap Kapolri, Jumat malam 14 Oktober tahun 2022. Keempat, kronologi 3 DPO judi online ditangkap. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, 3 orang yang sempat DPO ini terungkap lantaran penangkapan 3 tersangka pertama pada 12 Agustus tahun 2022. Dari 3 tersangka ini dikembangkan yang ternyata ada 3 tersangka lain yang kabur ke luar negeri. Kasus ini bermula dari penangkapan 3 tersangka pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 lalu, yakni tersangka Am, tersangka rumah sakit, dan Mr. Dari 3 tersangka tersebut, tim penyidik berhasil mengembangkan dan mendapatkan 3 orang tersangka terdeteksi di luar negeri, tutur Dedi, Sabtu, 15 Oktober tahun 2022. Oleh karenanya, pihak Barisskrim meminta Divubinter untuk mengeluarkan Red Notice. Dari hasil pemantauan, dari Red Notice tersebut yang bersangkutan didapati berada di Kamboja, penyidik pun langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kepolisian Kamboja, KBRI, hingga pihak imigrasi. Diamankan di Kamboja, kemudian dilakukan pemeriksaan di KBRI. Alhamdulillah 3 tersangka Tias At berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan proses penyidikan dan penuntasan, kata Dedi. Polisi memastikan, antara Apin BK dengan 3 tersangka yang dipulangkan hari ini, tidak ada kaitan sama sekali. Mereka memiliki masing-masing bisnis judi online yang berbeda. Ia sudah tanyakan kepada Pak Dir, tidak ada hubungannya, terputus ya, kata Dedi. Kelima, ketiganya ditahan Barisskrim Polri. Kini 3 tersangka tersebut langsung ditahan di Barisskrim Polri, Jakarta Selatan. Langsung ditahan di Barisskrim untuk proses, ucap Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Sabtu, 15 Oktober. Adapun kata Dedi, nantinya 3 tersangka bos judi online akan dilanjut prosesnya di Polda Metro Jaya. Nanti info dari tim gabungan akan diproses lanjut oleh Polda Metro Jaya untuk mengembangkan peran 3 tersangka yang hari ini diamankan, jelas Dedi. Dedi menjelaskan, 3 DPO yang kabur ke Kamboja merupakan hasil dari pengembangan terhadap kasus yang ditangani oleh Polda Metro pada 12 Agustus tahun 2022 silam dengan tersangka Am, rumah sakit, dan Mr. Setelah pengungkapan 3 tersangka 12 Agustus lalu, yang bersangkutan lari ke luar negeri kita dapat di Kamboja, imbuhnya. Sebelumnya, diinformasikan 3 tersangka telah teridentifikasi berada di luar negeri. Pihak Barisskrim meminta Divubinter untuk mengeluarkan Red Notice kepada 3 DPO tersebut. Adapun dari hasil pemantauan Red Notice yang dikeluarkan Hubintar, didapati 3 pelaku terekam berada di Kamboja, sehingga dilakukan koordinasi dengan KBRI Kamboja.